Sejarah Kerajaan Kediri 1042 sampai 1222. Sejarah singkat. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi karena serangan Ken Arok. Kerajaan Kediri menganut agama Hindu-Wisnu. Pada masa Raja Jayabaya, kondisi masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Mulai dari sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan kebersihan serta kerapihannya terjaga. Perekonomiannya menggunakan corak agraris dan maritim, karena penduduk yang tinggal di pedalaman hutan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sedangkan yang berada di sekitar daerah pesisir, mereka mengandalkan hasil dari laut sebagai penopang ekonomi mereka. Perkembangan budayanya juga pesat, terutama pada bidang sastra. Oleh sebab itu, banyak prasasti dan kitab tinggalan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri. Yang pertama, Prasasti Branjaran. Yang kedua, Prasasti Hantang. Yang ketiga, Prasasti Sirah Keting. Yang keempat, Prasasti Ngantang. Yang kelima, Prasasti Jaring. Yang keenam, Prasasti Kamulan. Yang ketujuh, Prasasti Galunggung. Yang kedelapan, Prasasti Panumbangan. Yang kesembilan, Prasasti Talan Munggut. Yang kesepuluh, Candi Penataran. Yang ke-11, Candi Gurah. Yang ke-12, Candi Tondowongso. Yang ke-13, Candi Tuban. Yang ke-14, Arca Buddha Vajrasattva. Yang ke-15, Kitab Werta Sancaya karangan Emputan Agung. Yang ke-16, Kitab Samaradana yang diubah oleh Empu Dharma Maja. Yang ke-17, Kitab Lubdaka karangan Emputan Agung. Yang ke-18, Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna. Yang ke-19, Kitab Samanasantaka karangan Empu Monaguna. Ke-20, Kitab Bharatayuda yang diubah oleh Empu Sedar dan Empu Panuluh. Yang ke-21, Kitab Gatot Kaca Seraya dan Kitab Hariwangsa yang diubah oleh Empu Panuluh. Raja-raja Kerajaan Kediri. Bermula pada tahun 1042 Masehi, kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta Kerajaan Mataram kuno, sehingga dengan terpaksa Raja Airlangga membelah kerajaan menjadi 2 bagian. Hasil dari perang saudara tersebut, Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Raja Sri Jayawarsa. Raja Jayawarsa adalah raja pertama Kerajaan Kediri. Ia menamai dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Hanya dapat diketahui dari Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi. Dari prasasti itu diketahui Raja Jayawarsa sangat besar perhatiannya kepada masyarakat atau rakyat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Prabu Jayabaya. Sukses gemilang Kerajaan Kediri didukung oleh penampilannya cendekiawan terkemuka Empu Sedar, Panuluh, Dramaja, Triguna, dan Manoguna. Mereka adalah jalma sulaksana, manusia pripurna yang telah memperoleh derajat Oboring Jagat Raya. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak peradaban, terbukti dengan lahirnya kitab-kitab hukum dan kenegaraan, sebagaimana terhimpun dalam Kekawin Bharatayuda, Gatot Kaca Seraya, dan Hariwangsa yang hingga kini merupakan warisan rohani bermutu tinggi.
Strategi kepemimpinan Prabu Jayabaya dalam kemakmuran rakyatnya memang sangat mengagumkan. Gonda 1925-111. Di samping sebagai raja besar, Raja Jayabaya juga terkenal sebagai ahli nujum atau ahli ramal. Ramalan-ramalannya dikumpulkan dalam sebuah kitab Jongko Joyoboyo. Raja Sri Kertajaya merupakan raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja Kertajaya juga dikenal dengan sebutan Dandang Gendis. Selama masa pemerintahannya, kestabilan kerajaan menurun. Kaum Brahmana banyak yang lari dan minta bantuan ke Tumapel yang saat itu diperintah oleh Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya kemudian mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan ke Kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu bertemu di dekat Ganter 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, pasukan dari Kediri berhasil dihancurkan. Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri, namun nasibnya tidak diketahui secara pasti. Kekuasaan Kerajaan Kediri berakhir dan menjadi daerah bawahan Kerajaan Tumapel. Kehidupan di Kerajaan Kediri. Pemerintahan. Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri mengalami masa kemunduran pada masa pemerintahan Raja Kertajaya yang disebabkan oleh ulah Kertajaya yang tidak baik, yaitu mengurangi hak-hak kaum Brahmana dan menyuruh menyembahnya sebagai Tuhan, sehingga kaum-kaum Brahmana mengungsi ke Tumapel yang dikuasai oleh Ken Arok. Sehingga Raja Kertajaya mengajak perang di Tumapel. Dalam peperangan pasukan Kediri, banyak yang gugur. Saat itu juga Raja Kertajaya mati terbunuh. Pada saat itu, Kerajaan Kediri mengalami kemunduran. Ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri menggunakan corak agraris dan maritim karena penduduk yang tinggal di pedalaman hutan memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang tinggal berada di sekitar daerah pesisir, mereka mengandalkan hasil dari laut sebagai penopang ekonomi mereka. Kondisi sosial. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, di Kerajaan Kediri kondisi masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihan dan kerapiannya. Raja Kediri juga sangat perhatian terhadap rakyatnya. Kebudayaan. Pada zaman kekuasaan Kerajaan Kediri, kebudayaan berkembang pesat terutama pada bidang sastra. Hasil-hasil sastra pada zaman Kerajaan Kediri diantaranya 1. Krisnayana, diperkirakan berasal dari pemerintahan Raja Jayawarsa. 2. Bharatayuda, dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. 3. Arjuna Wiwaha, dikarang oleh Empu Kanwa. Dalam cerita itu mengisahkan upacara pernikahan Raja Airlangga dengan putri raja dari Kerajaan Sriwijaya. Cerita ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. 4. Hariwangsa, dikarang oleh Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. 5. Bomakavya, pengarangnya tidak jelas. 6. Smaradana, dikarang oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Kameswara. 7. Pratasancaya dan Lubdaka, dikarang oleh Empu Tanukung.